Baik, kita lanjutkan pembahasan pada syarah Manzumah Tuhfatul Atfal li Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala. Kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang huruf hijaiyah yang asli. Ya, sudah ya. Yang kemarin. Baik. Dan kita juga sudah menyelesaikan huruf hijaiyah yang far'i. 6. Sekarang pembahasan kita masuk yang berhubungan dengan huruf, yaitu adalah harokat. Ya. Ini kita belum masuk ke baitnya ya. Baik. Harokat terbagi menjadi dua ya. Harokat ini masih terbagi menjadi dua. Harokat asliyah dan harokat far'i. Ya. Harokat asli dan harokat far'i. Baik. Ketika membahas harokat asli ini ya, erat kaitannya dengan bahasan itmamul harokat, penyempurnaan pengucapan harokat. Ya. Al-Imam At-Thayyibi rahimahullahu ta'ala di dalam manzumahnya Al-Mufid fit Tajwid, beliau menyebutkan wa qulu madmumin falan yatima illa bi dhammis syafataini dhamma. Ini perlu dihafalkan ini. Bait ini perlu dihafalkan. Coba diikutin. Wa qulu madmumin falan yatima illa bi dhammis syafataini dhamma. Wa kullu madmumin falan yatima illa bi dhammi syafataini dhamma. 6. Wa dhun khifadin bin khifadin lil fami. Enggak ada di situ? Enggak ada. Baik. Wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimmu wal maftuhu yatimmu wal maftuhu bil fathi fami. Yatimmu wal maftuhu bil fathi fami. 6. Di modul gak ada ya, adanya di kitab ya. Taib. Ini bab itmamul harakat ya, yang disebutkan oleh Imam Al-Thayyibi rahimahullah, wa kullu madmumin falan yatima ila bi dhammi syafataini dhamma. Ya. Jadi beliau menjelaskan pada harokat dhammah ya. Pada huruf yang berharokat dhammah ini tidak akan sempurna diucapkan kecuali dengan mengumpulkan atau memonyongkan kedua bibir. Kelihatannya sepele, tapi nanti bisa fatal jika tidak kita terapkan pada kaidah-kaidah pembaca Al-Quran. 6. Ya. Jadi dhammah yang betul adalah seperti antum mengucapkan huruf waw. Wa, wi, wu, au. Segitu. U, bu, tu, su, ju ya. Jadi jangan sampai ketika antum mengucapkan huruf waw, wa, tiba-tiba ketika au, ketika mengucapkan huruf lain yang lain berharokat su, bu, bu. Ini belum itmam, belum sempurna. Bu, su ya. Itu seperti itu. Tidak bermudah-mudahan dan tidak berlebih-lebihan ya. 6. Jadi jangan diucapkan a'udzu billah, tapi a'udzu billah. Monyong. Ya, itu baru itmam, harokatnya sempurna. Baik. Wajun hifadin bin hifadin lil fami yatimu ya. Itu nyambungnya ke situ ya. Jadi ketika berharokat kasroh ya, maka rendahkanlah rahang ya. Ada yang menyebutkan seperti tersenyum, ada yang seperti mematahkan rahang. 6. Ini semua boleh ya, ini semua bisa diterapkan pada huruf yang berharokat kasroh. 6. Jadi setelah dijelaskan dhammah, Imam At-Thayyibi menyebutkan cara mengucapkan harokat kasroh ya, yaitu dengan mematahkan rahang atau tabassam.
senyum ya. Walaupun ini tidak mutlak ya, walaupun ini tidak mutlak ya. Sekedar untuk menipiskan bibir atau menipiskan suara. Nah, kasroh. Kasroh semisal dengan mengucapkan huruf ya, yu, ai, ya posisinya situ. Ai, i, ai, si, di, bi, ya, ai, ya segitu. Ya. Jadi tersenyumnya yang natural, bukan senyum yang terlalu lebar. I, bi, ti itu kurang tepat, ya. Itu takaluf. Nah, taib. Dan perhatikan pada huruf-huruf yang dia tebal, huruf-huruf yang idbaq, ketika berharokat kasroh pun dia harus itmam, ya. Ketika harokatnya kasroh, misalkan pada sod ya, ketika kasroh, si, bukan si. Ini kelihatannya tebal tapi belum itmam harokatnya. Si, ya, bukan di, to, bukan ti. Nah, ti, ya, tetap ada kasrohnya harus sempurna. Ya. Coba kita praktekkan. Dari huruf to, ti, so, si, ti, di, 6. Ya. Jadi sempurnakan. Taib. Yang semisal dengan ini pun juga ketika keadaan lin pada huruf ya. Ya sukun, sebelumnya ya atau sebelumnya fathah. Syai. Coba. Syai. Ya, jadi sempurnakan fathahnya buka sya, kemudian masuk ke ya yang sukun, semisal dengan kasroh. Syai minasyaiton alaihim ghairil ghai. Nah, taib ya. Jadi sempurnakan. Jangan sampai antum baca ketika kondisi lin atau kondisi pada ya sukun ini dia tidak menyempurnakan harokatnya. Minasyaiton ghairil alaihim. Nah, sempurnakan ya. Taib. Wal maftuhu bil fathi fahami, ya. Dan ketika berharokat fathah ya, maka dengan membuka mulut. Nah, ini pahami nih. Pahami maksudnya gimana? Maksudnya adalah huruf fathah ini atau harokat fathah ini ada dua kondisi. Ada fathah yang tebal, ada fathah yang tipis. Dan keduanya tetap dengan cara membuka mulut, ya. Tidak dengan memonyongkan bibir. Nah, ini, pahami ini. Ketika pada huruf-huruf yang tipis, dia dibuka mulutnya tipis, ya. A, ba. Coba untuk perhatikan di sini. Tadi awalnya dia dhammah dulu. Monyong sempurna. Silakan. Kemudian apa namanya? Seperti mengucapkan ya, ditarik rahangnya. I. Jangan terlalu berlebihan, bukan enggak. Jadi yang ditarik bukan pipinya tapi rahangnya. Bukan pipinya. Bukan i. Nah, baru dari sini dibuka. Nah, itu kondisi fathah yang tipis. A. Baik, barakallahu fikum ya. Jadi bukan hada khata. Bukan a. Nah, ba. Sa.
Itu yang huruf-huruf tipis. Nah, kemudian pada huruf fathah atau harokat fathah pada huruf tebal pun dibuka mulutnya. Dibuka, ini kuncinya adalah dibuka mulutnya. Ya, pada huruf tebal misalkan huruf sod, su, silakan. Si, so. Jadi buka, bukan tertahan. Lah, so. Nah, jadi dibuka mulutnya tanpa mengumpulkan bibir. So. Nah, jadi bukan membuka bibir, tapi membuka mulut. Bedakan buka bibir dengan beda mulut. Ya, bukan lah. Tapi buka so. Dipatahkan rahangnya. So. Bol. Zo. Nah, jadi buka mulut bukan buka bibir ya. Yang dibuka itu mulutnya, bukan buka bibir. Dan jadi bukan bo. Beda ya. Bo, buka. Ada dipatahkan antara rahang batah dengan rahang bawah dan rahang atas itu dipisahkan. 6. Baik. Dan huruf tebal ini tidak boleh menjadi harokat dhammah ya. Ini berbahaya ketika antum menebalkan huruf yang tafkhim tetapi dengan memonyongkan bibir itu sama dengan antum menambahkan satu huruf yaitu waw yang sukun. 6. Allah dibaca Allah. Banyak ini anak-anak kecil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadinya berbeda maknanya. Allah dengan Allah. Nah, kalau Allah berarti Allahu. Kalau yang benar adalah tanpa adanya monyong. Allah langsung masuk ke lam. Nah, ya, hati-hati. Kalau nanti huruf-huruf yang lain seperti itu berarti antum sedang memasukkan huruf waw yang sukun. Nah, ya makanya ini wallahu alam ya, tapi dengan kaidah ini kita tidak bisa menerima beberapa metode yang di situ kalau huruf tebal harus mencucu, huruf tipis harus mencece. Bahasanya gitu. Kalau mencucu semua huruf tebal harus dimonyongkan ya. Su, sui, so, ru, ri, ro, ya. Du, di, do. Ada yang seperti itu. Maka kita katakan tidak benar ya. Karena menyelisih kaidah. Baik. Menyelisih kaidah, menyelisih riwayat dan juga menyelisih apa yang sudah ditulis oleh para ulama dalam hal ini. Baik, itu untuk harokat asli ya. Kemudian untuk harokat yang far'i ya. Harokat yang far'i ada 4 di sini yang perlu kita bahas. Nah, yang pertama harokat far'i yang pertama yaitu imalah. Ya. Ada imalah, ada taklil. Yang kedua taklil. Yang ketiga ismam. Yang keempat ar-raum. Ya. Ini semuanya masuk ke kategori harokat far'i. Ya. Imalah, kalau misalkan dibagi ada imalah kubro dan imalah sugro. Ya, taklil itu imalah sugro. Ya, sebutannya dari imalah sugro. Ya. Harokat imalah ini harokat far'i yang dibaca mendekati apa harokat kasroh. Harokatnya condong ke harokat kasroh. Jadi dibaca ya, mau mendekati i. Nah, adapun taklil mendekati imalah. Ya, taklil ini dari huruf aslinya mendekati imalah. Jadi antara dengan ya,
e, e. Nah, jadi imalah itu mendekati afan, taklil itu mendekati imalah. Nah, jadi urutannya kalau dari bawah itu kasroh, imalah, taklil, kemudian huruf aslinya, suara dari huruf aslinya, baru nanti fathah. Nah, taib. Ya, contoh pada lafadz Musa, Muse, Muse, ya. Musa dengan al-fath. Kemudian Muse dengan imalah. Muse dengan taklil. Ya. Wadduhe itu imalah atau taklil? Taklil. Wadduhe. Kalau imalah wadduhe. Nah, wadduhe. Wadduhe. Ya, ya. Kalau warsh dengan taklil. Wadduhe. Wallaili idza saje. J, J, bukan J, tapi antara J dengan J. Idza saje. Nah, itu untuk riwayatnya Warsh. Kalau taklil di Hafs ada enggak? Bacaan kita? Hafs an Asim? Enggak ada. Kalau imalah? Ada. Wa qala irkabu bismillahi majriha. Nah, itu harokat imalah. Nah. Taib, harokat ismam sekarang. Ismam yaitu isyarat lidham, isyarat untuk memonyongkan kedua bibir. Ya, isyarat untuk mengucapkan huruf waw. Nah. Dan ini bisa diterapkan ketika waqaf dimanapun berada, kalau harokat akhirnya dhammah atau dhammah tanwin. Ini kalau harokat ismam. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, ya dibaca dengan ismam nasta'in. Ya. Setelah sampai di huruf nun, dia langsung monyong. Nasta'in. Nah, kena nun langsung monyong, mubasyarah. Ismam juga dipakai di lafadz pada Hafs an Asim, pada lafadz la ta'manna ala Yusuf, ya. La ta'manna, manna, ya. Itu juga digunakan. Itu harokatnya harokat far'i atau harokat ismam. Taib. Kemudian berikutnya yaitu adalah ar-raum. Nah, ar-raum. Ada ar-raum, ada ikhtilas, ya. Ini satu istilah sebenarnya. Raum dan ikhtilas, ya. Namun ada perbedaan di antara keduanya kalau kita rinci. Perbedaan antara raum dan ikhtilas. Alhamdulillah. Raum ini digunakan hanya ketika waqaf saja. Sementara ikhtilas bisa diterapkan pada waqaf maupun wasol. Ini bedanya. Ya. Ya, contoh misalkan pada waqaf Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Nah, itu. Nasta'inu. Nasta'inu. Nah, itu ketika waqaf. Kalau ketika wasol enggak ada rom, tapi adanya ikhtilas. Riwayat Hafs, ikhtilas terjadi pada la ta'manna ala Yusuf, ya, untuk wajah keduanya. La ta'manuna manuna, nunya dibaca ikhtilas. La ta'manuna ala Yusuf manuna. Nah, itu. Taib. Kemudian perbedaan yang kedua, ar-raum ini hanya untuk harokat selain fathah, ya, selain mansub atau maftuh, selain fathah atau fathah tanwin, ya. Ini raum. Adapun ikhtilas, seluruh harokat bisa, masuk. Nah,
Contoh pada harokat fathah. Tapi ini bermakna lahan ya, bermaknanya dia lahan. Abasa wa tawalla dibaca abasa wa tawalla. Nah, itu namanya ikhtilas. Ya, dia membaca sebagian harokat. Dia dibaca lebih cepat dan lebih pelan volumenya. Nah, baik. Nah, itulah harokat-harokat far'i. Ya. Ada imalah, ada taklil, ada ismam dan raum. Ya. Baik, pembahasan berikutnya. Ini masih bab an-nunus sakinati wa tanwin ya. Nun, sukun dan tanwin. Nun pada huruf, pada harokatnya sudah kita jelaskan. Sekarang masalah tanwin ya. Nun, sukun dan tanwin ya. Ini ada persamaan dan perbedaannya. Baik, kita lihat. Pada nun sukun ya. Di tabel ada nggak? Di modul ada nggak? Di modul ada? Kalau di kitab ada, di modulnya nggak ada, nggak tahu. 6. Nun sukun ini merupakan huruf hijaiyah asli, ya, huruf hijaiyah yang asli. Ya, berarti yang jajaran huruf a, ba, ta, sa dan seterusnya, alif, ba atau hamzah, ba, ta, tha dan seterusnya. Ada nun sukun itu. Dia huruf hijaiyah asli. 6. Adapun tanwin dia pasti huruf zaidah. Taib. Ya. Kalau nun sukun dia hijaiyah asli, kalau tanwin itu huruf atau nun sukun zaidah, tambahan. Nah, konsekuensinya gimana? Konsekuensinya pada tanwin ini dia diucap tapi tidak ada rosemnya. Terucap tapi tidak tertulis pada rosem. Ya, konsekuensinya pada tanwin. Adapun nun sukun, ya, dia huruf hijaiyah asli, maka konsekuensinya dia selalu terucap. Ya. Dan juga selalu tertulis. Ini kondisi asalnya. Tertulis dalam rosem dan diucapkan. Ini kondisi asal. Tapi terkadang ya, ada beberapa tempat yang nun sukun asli di riwayat Hafs itu menjadi huruf zaidah atau tidak tertulis dalam rosem. Ya, itu maksudnya ya, maksud terkadang menjadi huruf zaidah itu maksudnya adalah tidak ditulis dalam rosem. Nah, nanti kita lihat contohnya nanti insyaallah. Baik. Contohnya, antum bisa buka lihat, silakan tolong dibaca pada surat Yunus ayat 103. Mikrofonnya siapa? Silakan. Silakan Ustaz. Yunus ayat 103. Di modul enggak ada? Silakan. Kalau di mushaf halaman 220. Nah, kemudian dibaca surat Al-Anbiya 88 atasnya itu. Barakallahu fikum. Ya,
Jadi kata nunjil mu'minin di surat Yunus 103 itu sama dengan yang dikata di Al-Anbiya ini. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Nah, tetapi penulisannya beda. Ya. Tadi disebutkan bahwasanya nun sukun ini dia selalu tertulis di dalam rosem dan dia terucap. Nah, tapi terkadang nun sukun asli ini dia di riwayat tertentu dia menjadi hilang penulisannya. Ya. Atau tidak ditulis dalam rosem. Jadi kalau ditanya wa kadzalika nunjil mu'minin pada surat Al-Anbiya, nun kecil itu apa maksudnya? Apa maksudnya? Ya, nun sukun asli ya, tetapi dalam posisi dia tidak tertulis sehingga berubahlah dia menjadi nun zaidah. Ya, dia asalnya nun sukun, bukan tanwin di situ. Ya, dia bukan tanwin. Ya. Adapun yang di surat Yunus, kadzalika haqqad alaina nunjil mu'minin. Nah, ini baru keluar ya. Kondisi asalnya seperti itu, dia nun sukunnya ditulis. Baik. Baik. Ada perbedaan riwayat? Iya. Jadi perbedaan penulisan rosem ini biasanya untuk salah satu alasannya adalah ihtimal rosmi bisa mengakomodir bacaan riwayat yang lain. Untuk bacaan riwayat syubha dia dibaca wa kadzalika nujjil mu'minin. Nah, ya. Wa kadzalika nujjil mu'minin dengan apa? Dengan mengidghamkan ke huruf jimnya secara kamil. 6 itu. Jadi ada perbedaan cara baca betul. Dan pada nunji yang pertama dia dengan isbat dia, sementara di Yunus dia dengan hadf ya. Ya, dengan dihapus ya-nya dari rosemnya. Jadi dalam ilmu rosem itu ada beberapa huruf yang bisa dihapus ya. Yaitu 5 huruf ya. Alif, waw, ya, nun dan lam. Nah, ini 5 huruf ini terkadang dihapus. Terkadang siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan memang cara menulisnya begitu. Ya, memang cara menulisnya begitu. Ada terkadang dihapus, ada yang terkadang ditulis. Nah, ya. Baik, kita membahasnya masih pada nun sukun dan tanwin. Tadi tergambarkan bahwasanya nun sukun dan tanwin itu dari sisi penulisan seperti ini. Ya, kalau nun sukun pasti ditulis, tetapi ada pengecualian. Dan pengecualiannya itu ada di surat Al-Anbiya ayat 8 untuk riwayat Hafs an Asim. Nah, baik. Kemudian masih perbedaan antara nun sukun dan tanwin berikutnya, yaitu pada nun sukun dia terucap ketika wasal maupun waqaf. Ya, kapanpun terucap. Adapun tanwin terucap ketika wasal saja. Ya, kalau waqaf dia tidak terucap. Iwajan dibaca iwaja. Nabatan dibaca nabata kalau ketika waqaf. Nah. Baik. Kemudian poin keempat. Nun sukun ini terdapat pada fi'il, isim dan huruf. Adapun tanwin itu alamatul ism, ya. Tanwin hanya pada isim saja. Nah. Konsekuensinya apa? Kalau isim pasti terletak di akhir kata, ya. Tanwinnya ada terletak di akhir kata. Kitabun, Muhammadun, babun dan seterusnya untuk isim. Adapun fiil, isim dan hurufnya ini bisa di akhir, bisa di tengah. Ya, nun sukun. Baik. Cuma ini kondisi asal. Ada beberapa pengecualian. Silakan dibaca. Apa? Saat Nidham atau Saat Ibrahim? Boleh, Saat Ibrahim. 6. Dibaca ayat surat Yusuf
ayat 32 dan surat Al-Alaq ayat 15. Kalau wakaf di walayakunan jadinya gimana? Lanjut yang Al-Alaqnya. Taib. Jadi dua tempat inilah pengecualian ya. Walayakunan dan juga lanasfa'an. Walayakunan lanasfa'an. Ya. Tadi kalau lihat dari kaidahnya tanwin di akhir kata itu untuk isim. Ya. Sementara di sini dia bukan isim. Ya. Kondisi nun sukun yang ditulis dengan tanwin atau apa? Nun taukid khafifah ya. Yang di dalam Al-Qur'an hanya ada dua tempat ini. Di surat Yusuf dan surat Al-Alaq. Nah, baik. Kemudian kita masuk contoh berikutnya. Silakan geser mic-nya. Ke siapa? Saat Nidom. Nah. Ya udah di situ udah, nggak apa-apa. Ali Imran 146, silakan. Kalau berarti di lafadz waka'ayyin bacanya gimana? Berarti di situ gimana? Waka'ayy. Begitu. Waka'ayy. Naam. Sahih. Ya, ini kalau tadi adalah apa namanya? Seharusnya dia ditulis dengan nun sukun ya pada walayakunan harusnya dia ditulis dengan nun sukun. Lanasfa'an harusnya ditulis dengan nun sukun, tetapi di dalam mushaf ditulis dengan tanwin. Adapun di waka'ayyin itu harusnya ditulis dengan tanwin. Ya, tetapi di dalam mushaf itu ditulis dengan nun sukun. Ini kebalikan yang tadi ya. Kebalikan. Um, Kaidahnya gimana? Lah kalau wakaf di situ jadi nanti berbeda. Ya. Waka'ayyin karena dia ditulis dengan nun sukun, maka kalau wakaf di situ dia menjadi apa? Waka'ayy. Ya, waka'ayy. Nah, tidak terbaca nunnya. Beda kalau misalkan bacanya kiraatnya Abu Amr ya. Abu Amr ini pengecualian. Waka'ayyin pada Abu Amr cara membacanya tetap mengembalikan pada kaidah asal penulisannya. Ya. Jadi waka'ayyin tadi bacanya gimana? Waka'ayyin atau waka'ayy? Yang antum nunnya hilang. Yakin? Gimana yang lain?
Coba, tadi kaidahnya gimana? Nun sukun itu terucap ketika wasol maupun wakof. Kalau tanwin itu terucap ketika wasol saja. Jadi maka ayin di sini pakai nun sukun atau pakai tanwin? Asalnya memang pakai tanwin, tetapi di situ ditulis pakai apa? Nun sukun. Jadi dia dibaca apa enggak? Ya, iya betul. Tapi itu untuk kirotnya Abu Amr. Ya, betul. Tapi untuk kirotnya Abu Amr. Jadi ketika wakof Abu Amr bacanya dengan wakai, seperti yang antum tadi sampaikan. Tetapi untuk kiroatnya Imam Asim atau Jumhur selain Abu Amr itu membacanya tetap dengan waka'ayyin. Waka'ayyin. Nah, pahami dulu. Asalnya dia tanwin tetapi ditulis dengan nun sukun. Jadi beda ketika wakof. Kalau tanwin, ya, dia tidak terbaca. Kalau wakof waka'ay itu Abu Amr. Tetapi Imam Asim dan selainnya itu membacanya tetap dengan nun sukun. Sehingga kalau wakof waka'ayyin sama. Itu waka'ayyin tetap sama. Nah, baik. Ya, ini selesai tentang mukodimah dari bab nun sukun dan tanwin. Ya. Bait yang keenam. Ya, kita ini baru masuk ke baitnya. Kita baca linnuni intaskun walid tanwini linnuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini arba'u ahkamin fakhudh tabyini fal awwalul izharu qabla ahrufi fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halki sittin ruttibat fal ta'rifi lil halki sittin ruttibat fal ta'rifi hamzun faha'un summa ainun ha'u muhmalatani summa ghainun kha'u hamzun faha'un summa ainun ha'u muhmalatani summa ghainun kha'u. Taib. Ya, kita membahas bait ke-6 yaitu tentang hukum nun sukun dan tanwin, ya. Di sini disebutkan memiliki 4 hukum. Ya, maka perhatikanlah. 6. Yang pertama yaitu izhar. Yang pertama, hukum yang pertama yaitu adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izhar. Dari kata zahar, jelas. Jelas terbaca pada huruf nunnya, nun sukun atau tanwinnya. Ini dibaca jelas. Karena tanwin hakikatnya adalah nun zaidah. Jadi dijelaskan an, in, un, baik pada makhrajnya, baik pada sifatnya. Ya, itu dibaca jelas. Iya. Ketika apa? Ketika bertemu dengan huruf-huruf halqi. Ketika bertemu dengan huruf halqi. 6. Ada berapa huruf halqi? 6. Apa saja? Hamzah, Hamzah, Ha, Ain, Ha, kemudian Ghain dan Kha. Baik.
Ini menurut jumhur ulama, ya, menurut jumhur ulama. Jadi ketika bertemu dengan ini dibaca dengan izhar atau yang disebut sebagai izhar halki. Iya. Namun ada pengecualian, ya. Qiraatnya Abu Ja'far, cek. Ibnu Musayyab dan juga Al-Farra ini menyebutkan bahwasanya Al-Farra, Ibnu Musayyab, Abu Ja'far, ya, kalau qiraatnya Abu Ja'far, ya. Itu dia tidak membaca izhar ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ghain dan kha. Nah, bertemu dengan huruf ghain dan kha. Ibnu Musayyab, Al-Farra dan Abu Ja'far. Ya. Abu Ja'far membaca dengan ikhfa ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan ghain dan kha. Adapun jumhur selainnya dia membaca dengan izhar. Ini pengecualian. Ya. 6. Pada bacaan nun sukun, ya, yang bertemu dengan huruf izhar, ada yang unik di sini. Ya, maksudnya apa? Yang hanya terjadi di satu tempat saja untuk riwayat Hafs. Ya. Nun sukun bertemu dengan hamzah pada satu kata ini hanya terjadi di satu tempat saja, yaitu di surat Al-An'am ayat 26. Wayan auna. Ini hanya satu tempat saja. Kemudian nun sukun bertemu dengan ghain. Ini pun hanya terjadi di satu tempat saja di surat Al-Isra ayat 51. Fasayunghiduna. Ya, fasayunghiduna. Dan inilah tempat yang seharusnya Abu Ja'far, Al-Farra, ya. Kemudian Ibnu Musayyab itu membaca dan ikhfa, tetapi justru malah di tempat ini mereka sepakat dibaca dengan izhar. Ya. Iya. Jadi mereka, ya, Abu Ja'far membaca izhar hanya antara pertemuan nun sukun dan tanwin dengan huruf ghain dan kha hanya di 3 tempat saja yang dibaca izhar. Selebihnya dibaca dengan ikhfa. Nah, salah satunya di sini, atau mungkin bisa jadi izharnya izhar riwayah di sisi Abu Ja'far. Ya, Abu Ja'far. Pada fasayunghiduna. Nah, ini semuanya membaca dengan izhar. Terjadi di satu tempat saja. Pertemuan nun sukun dengan ghain dalam satu, ya. Sama juga dengan huruf kha. Huruf kha, pertemuan nun sukun dan tanwin atau pertemuan nun sukun dengan huruf kha dalam satu kata hanya terjadi di satu tempat saja untuk riwayat Hafs dan Asim, yaitu pada lafaz wal munkhaniqah. Dan ini juga pengecualian dari Abu Ja'far yang dibaca dengan izhar riwayah pada Abu Ja'far yang seharusnya dia baca dan ikhfa tetapi dibaca dengan izhar. Nah, ini sedikit catatan pada huruf-huruf tersebut. Baik. Izhar yang pertama yaitu izhar halki, tadi udah kita jelaskan. Kemudian yang kedua izhar mutlaq atau izhar wajib. Ya. Ada yang menyebutkan izhar wajib, ada yang menyebutkan izhar mutlaq. Nah, di dalam riwayat Hafs dan juga Syu'bah, ya, sama pada sinwan, kinwan, bunyan, ad-dunya. Ini dibaca dengan cara izhar mutlak, ya. Seharusnya nun sukun bertemu dengan huruf waw, sinwan, atau nun sukun bertemu dengan huruf ya, bunyan, ad-dunya, ya.
itu seharusnya diidghamkan secara kaidah. Tetapi idgham ini hanya terjadi di dua kata yang terpisah. Sementara sinwan, qinwan, bunyan, ad-dunya itu terjadi dalam satu kata. Ya, maka ini tidak bisa diidghamkan dan harus dibaca idhar secara mutlak atau wajib. Kata wajib di dalam ilmu tajwid, wajib di dalam ilmu qiraat, itu maksudnya tidak ada cara lain, ya. Tidak ada cara lain kecuali dengan cara yang sudah ditentukan pada riwayat tersebut. Nah, jadi izhar wajib. Ya, kalau baca selain izhar berdosa, enggak. Maksudnya adalah dia tidak ada cara yang lain. Ya. Jadi nggak boleh dibaca dengan idgham, hanya ada satu cara saja. Baik. Jenis izhar yang ketiga pada nun sukun dan tanwin, ya. Karena izhar, idgham, ikhfa itu tidak hanya terjadi pada huruf nun sukun saja, tetapi pada huruf-huruf yang lain pun bisa terjadi. Yang kita bahas adalah izhar pada nun sukun, pertemuan nun sukun atau tanwin dengan huruf-huruf tertentu. Ya. Jenis izhar yang ketiga yaitu adalah izhar riwayah. Ya, apa itu izhar riwayah? Izhar yang terjadi pada riwayat tertentu saja. Nah, jadi kalau ada beberapa riwayat tiba-tiba yang satu berbeda, itu berarti disebut sebagai izhar riwayah. Nah, tapi kalau antara riwayat satu dengan riwayat yang lain semuanya sama, ya ini bukan izhar riwayah. Ya, seperti pada izhar halki. Ya, seperti pada izhar mutlak. Nah, jadi semuanya dibaca sesuai dengan kaidahnya. Kalau ada pengecualian pada riwayat tertentu, ya seperti tadi Abu Ja'far di lafaz fasayunghiduna wal munkhaniqah. Nah, itu dia disebutnya karena izhar riwayah. Nah, pada riwayat Hafs an Asim itu ada dua tempat saja yang disebut sebagai izhar riwayah. Silakan dibaca mic-nya sampai mana tadi? Ustaz Mansur. Ya. Di awal surat Yasin dan awal surat Al-Qalam. Di waqaf kemudian di wasol. Waqaf dulu baru di wasol. Nah, kemudian ya surat Yasin. Barakallahu fikum. Ya, antum perhatikan pada lafaz nun. Ya, pada huruf muqatta'ah nun, kalau kita eja hurufnya ada apa? Nun, waw, dan nun sukun. Nun, waw, dan nun sukun. Berarti di situ ada nun sukun asli. Ya, dia bukan tanwin tapi nun sukun yang asli. Hanya saja posisinya dia tidak ditulis dalam rosem atau sebagai nun zaidah. Bertemu dengan huruf waw pada lafaz wal qalami wa ma yasturun. Ya. Seharusnya ini dibaca dengan idgham karena nun terpisah dari kata wal qalam. Ya, sudah menjadi dua kata terpisah. Dan waw ini termasuk huruf yang diidghamkan ketika bertemu dengan nun. Tetapi khusus pada riwayat Hafs ini, itu dia dibaca dengan izhar. Ya, khusus. Ya. Kenapa? Pada riwayat yang lain, bahkan pada torik yang lain pun ada yang membaca dengan idgham. Maka ini disebut izhar riwayah pada Hafs an Asim jalur syatibiyah. Ya. Izhar riwayah pada riwayat Hafs an Asim jalur syatibiyah, karena jalur yang lain ada yang membaca juga dengan idgham. Jadi dibaca
Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya, tanpa ada jeda. Nun wal qalam. Nun wal qalam. Jadi tidak ada jeda. Kalau ada jeda, ya kurang tepat karena dia harus menyempurnakan sifat gunahnya satu harokat. Ya. Salah satu yang contoh, nun wal qalam. Nah, itu seperti saktah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ini kurang tepat ya. Jadi perpindahan huruf satu ke huruf lain yang lain harus nyambung. Nun wal qalami wa ma yasturun. Silakan. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya, dijaga ya. Ketika sin, si nama harokat. Ketika masuk nun yang sukun, gunanya satu harokat. Yasin wal Qur'anil Hakim. Silakan. Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu namanya izhar riwayah. Nah, ya, kita lihat beberapa catatan atau lahan yang sering terjadi pada izhar. Diantaranya adalah menyamarkan gunnah, ya, menyamarkan gunnah. Jadi tidak dijelaskan gunnahnya. Ini terjadi pada huruf-huruf wain dan kho biasanya. Ya. Misalkan pada lafadz min khair, misalkan sering dibaca min khair, min khair. Silakan. Khabir. Ya, jadi ingat ya, ketika baik tanwin maupun nun sukun, yaitu kadar harokatnya dia hanya satu harokat ketika dengungnya. Alimun, mun, mun, khob. Jadi jangan dipotong. Alimun khobir hatta khoto. Alimun khobir. Silakan. 6. Min ghillin. Ya, bukan min ghillin, ya, tidak ada jedanya. Min ghillin. Taib. Min hakim. Man hajar. Wa man ahsan. Wayan'auna, yanhauna, an'amt, watanhituna, sayunghiduna, wal munkhaniqah. 6. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian lahan yang kedua yaitu dengan tidak atau dengan memunculkan saket. Ya, tadi ya. An'amt dibaca an'amt, an'amt, nun wal qalam. Nah, itu ada saktahnya. Ini masuk darinya lahan. Walaupun lahannya lahan khafi, ya, lahan yang samar. Ya. Atau menambahkan qalqalah. Ya, menghilangkan sifat baini atau tawasudnya. Ya. An'amta dibaca an'amta alaihim,
An'amt, an'amt. Harusnya begitu. Ya, jadi harus ditunaikan sifat baini atau tawasudnya. 6. Atau dia tamtil. Tamtil itu memanjangkan. Ya. Manhajar dibaca manhajar. Man bukan manhajar. Yanhauna dibaca yanhauna. Nah, ada khata. Wajannatin alfafa dibaca wajannatin alfafa tin nah, ya jadi langsung tin bukan tin ya wajannatin alfafa silakan. Nah, itu beberapa lahan pada izhar ya, pada izhar. Dan yang sering sekali terjadi itu dia ada tidak menyempurnakan kadar gunnahnya. Harusnya dia satu harokat, dia disempurnakan satu harokat. Nah, baik. Kita baca untuk contoh-contoh ayatnya. Silakan mic-nya di mana? Dari awal. Dari surat Al-Maidah ayat 3. Mana mic-nya tadi? Ustaz Ridwan, silakan. Baik. Lanjut. Ya. Untuk surat An-Nisa 135, silakan. Sutamin. Qisti. Al-Isra. Al-Isra ayat 51. Di halaman 53 yang kitab gedenya ini, kitab yang besar. Yang kitab besar. Nah, halaman 53. 53. Iya. Nah, hadal. 6. Marrah.
Taib ya. Jadi tiga lafadz ini wal munkhaniqah iyakun ghaniyya fasayun ghidun ya. Tiga lafadz inilah yang Abu Ja'far ya seharusnya membaca dengan ikhfa, tetapi Abu Ja'far bacanya dengan izhar. Izhar pada riwayat atau qiraatnya Abu Ja'far ya. Kalau Imam Asim dengan izhar halqi. Adapun Abu Ja'far pada izhar riwayah. Baik. Hanya di tempat itu saja ya yang qiraatnya Abu Ja'far berbeda dengan jumhur. Al-An'am ayat 99. Taib. Qinwanun ya di dalam Al-Qur'an hanya ada di satu tempat saja ya di ayat ini. Di surat Al-An'am 99. Qinwanun. Taib. Lanjut. Satego. Hmm. Sinwanun au sinwanu. Idhar atau idhom? Ya, ulangi. Iya, sinwanin. Ya, kalau di dalam Al-Qur'an ada dua tempat ya, hanya ada di dua tempat di satu ayat ini. Di surat Ar-Ra'd 4 ya. Sinwan ada dua tempat. Taib. Kalau tadi qinwan hanya ada di satu tempat. Kalau sinwan ada di dua tempat di dalam satu ayat. Nah, lanjut. Dua sekalian. Dua surat Al-Baqarah dan surat As-Saff. Silakan. Hah? Di Al-Baqarah tadi. Al-Baqarah 86. Hmm.
Lanjutnya di surat As-Saff yang baliknya. Ada nggak di buku besar? Di buku besar. Ya udah antum cari aja di surat As-Saff ayat 4. Halaman ada. Nah, barakallahu fiik. Taib, perhatikan di lafaz ad-dunya ya. Ad-dunya ini dia kalau kita hitung ad-dunya ini ada berulang 115 kali di dalam Al-Qur'an. Dan Masya Allahnya serupa dengan lawan dari ad-dunya. Lafaz apa? Al-akhirah. Al-akhirah juga ditulis atau disebutkan 115 kali. Nah, ini merupakan keseimbangan ya di dalam Al-Qur'an antara ad-dunya dan al-akhirah ya. Sama-sama ada di 115 tempat. Nah, Masya Allah. Adapun bunyan ya. Bunyan atau baik yang dia bersendiri-sendiri atau yang bersambung dengan domir ini berulang di 7 tempat ya. 2 tempat di surat At-Taubah atau 3 tempat ya di surat At-Taubah ayat 109 dan 110 itu ada 3 kali disebutkan. Kemudian di surat An-Nahl ada 1 tempat, di surat Al-Kahf ada 1 tempat, di surat As-Saffat ada 1 tempat, dan di surat As-Saff ini ada 1 tempat. Jadi totalnya ada 7 tempat. 6. At-Taubah 3, kemudian An-Nahl 1, kemudian Al-Kahf 1, As-Saffat 1, As-Saff 1. Nah, totalnya ada 7 tempat lafaz bunyan. 6. Ya. Selesai pembahasan izhar. Nah, kita sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa, Sat? Jam 11, lebih dikit nggak apa-apa ya. Taib. Kita lanjut ke idgham. 6. Bait ke-9 dan ke-12. 6. Qala An-Nadhim rahimahullah taala, kita baca dulu. Wasani idghamun bi sittatin atat fi yarmaluna indahum qad sabatat. Wasani idghamun bi sittatin atat fi yarmaluna indahum qad sabatat. Lakinnaha kismani kismun yudghama fihi bi gunnatin biyanmu ulima. Lakinnaha kismani qismun yudghama fihi bi gunnatin biyanmu ulima. Illa idza kana bi kilmatin fala tudghim ka dunya summa sinwanin tala. Illa idza kana bi kilmatin fala tudghim ka dunya summa sinwanin tala. Wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lami war ra summa karriranna. Wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lami wa summa karriranna. Baik, Masya Allah. Hukum yang kedua dari nun sukun
atau tanwin, yaitu adalah idgham. Ya. Idgham, ya, ini memasukkan huruf pertama ke huruf yang kedua. Idkhalu syai' ila syai', ya. Masukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua. Ya. Dan huruf idgham atau hukum idgham ini harus terdapat padanya, terkumpul padanya 3 syarat. Hukum idgham pada nun sukun dan tanwin, ya. Jadi kalau kita katakan idgham, ini pembahasannya pada nun sukun dan tanwin, bukan pada idgham yang lainnya dulu. Nah, kita fokus pada idghamnya nun sukun dan tanwin. Nah, ini harus terkumpul darinya 3 syarat. Yang pertama yaitu adalah adanya nun sukun atau tanwin. Ya. Baik nun sukunnya ini tertulis dalam rasam maupun tidak tertulis dalam rasam. Nah, adanya nun sukun dan tanwin, baik nun sukunnya tertulis dalam rasam maupun dia tidak tertulis dalam rasam. Nah, yang kedua yaitu bertemu dengan huruf-huruf idgham yarmaluna yang disusun pada bait atau lafaz yarmaluna, ya, ra, mim, lam, waw, nun. Ya. Tapi ini syarat yang kedua. Dan yang ketiga yaitu terdapat dalam 2 kata yang terpisah. 2 kata yang terpisah. Karena ada 2 kata yang dia disambung. Jadi 2 kata yang terpisah. Bukan 2 kata yang disambung. 6. Taib. Sebelum kita membahas tentang idgham, kita akan membahas tentang pertemuan 2 huruf dulu. Ya, sudah pernah kita bahas, alhamdulillah, tapi kita murajaah. 6. Pertemuan 2 huruf ini ada 4 keadaan yang harus kita fahami. Ya, pada pertemuan 2 huruf ada 4 keadaan. Baik. Yang pertama, keadaan bertemunya 2 huruf berdasarkan makhraj dan sifatnya. Berdasarkan makhraj dan sifatnya. Nah, di situ ada 4 keadaan. Yang pertama mutamasilan, yang kedua mutajanisan, yang ketiga mutaqariban, dan yang keempat mutabaidan. Nah, ini adalah pertemuan 2 huruf berdasarkan makhraj dan sifatnya. Ya. Jadi antum jangan langsung ujuk-ujuk membahas bab idgham mutamasilain, bab idgham mutajanisain, akan bingung. Tapi jelaskan dulu. Ini keadaan pertemuan 2 huruf berdasarkan makhraj dan sifatnya. Yang pertama mutamasilan itu apa? Jika 2 huruf bertemu yang antara huruf pertama dan keduanya sama makhraj dan sama sifat, ya. Jadi pertemuan 2 huruf yang makhraj dan sifatnya sama, ini disebut mutamasilain. Baik, yang kedua disebut mutajanisan jika apa? Jika bertemu 2 huruf yang makhrajnya sama, sifatnya berbeda. Itu mutajanisan. Kemudian yang mutaqariban berarti apa? Pertemuan 2 huruf, ya. Jadi jangan kita katakan mutaqariban itu adalah idgham, bukan. Tapi mutaqariban adalah pertemuan 2 huruf yang makhrajnya berdekatan. Antara huruf pertama dan huruf kedua makhrajnya berdekatan. Ya. Baik. Dan mutabaidan, ya lebih-lebih kalau mutabaidan, ya. Antum nggak bisa nyebut idgham mutabaidan karena nggak ada hukum idgham mutabaidan. Ya. Mutabaidan adalah pertemuan 2 huruf yang keduanya makhrajnya berjauhan.
Nah, ini enggak ada idgham mutabaidan, maka nanti akan rancu. Ada idgham mutamasilan, idgham mutaqariban, idgham mutajanisan, idgham mutabaidan, ada khata. Ya, enggak ada mutabaidan itu idgham pada riwayat Hafs an Asim itu enggak ada. Nah, baik. Itu syaratnya, harus terpenuhi darinya 3 syarat tersebut. Adanya nun sukun atau tanwin baik dia tertulis maupun tidak tertulis dalam rosam di huruf nunnya, bertemu dengan huruf yarmaluna dan terdapat dalam 2 kata yang terpisah. Nah, kemudian pertemuan 2 huruf itu ada yang berdasarkan dari makhraj dan sifatnya. Kemudian yang kedua, pertemuan 2 huruf berdasarkan harokatnya. Nah, ini sekarang yang kedua. Ya, pertemuan 2 huruf berdasarkan harokatnya. Ketika huruf pertama itu sukun dan huruf kedua berharokat, ini disebut apa? Shagir, Masya Allah. Nah, shagir, ketika huruf pertamanya sukun, huruf kedua berharokat. Taib. Kemudian yang kedua, ketika kedua hurufnya berharokat, kedua-duanya disebut apa? Kabir. Taib. Ya. Pertemuan 2 huruf yang kedua hurufnya berharokat disebut kabir. Ya. Pertemuan 2 huruf yang huruf pertamanya berharokat, huruf keduanya sukun disebut mutlaq. Ini kebalikan dari shagir. Ya. Baik, ya. Nah, ini 2 pembahasan pertemuan 2 huruf, pertama dari makhraj dan sifat, yang kedua dari harokatnya. Nah, baru yang ketiga, pertemuan 2 huruf bisa terjadi padanya idgham, ya, bisa terjadi padanya idgham. Nah, ya. Jadi kalau idgham ada yang huruf pertamanya masuk secara sempurna kepada huruf kedua, ada yang masuknya tidak sempurna. Nah, jadi kondisi yang ketiga, pertemuan 2 huruf ini dilihat dari apa? Kesempurnaan proses apanya? Idghamnya. Yaitu ada kamil dan nakis. Jadi kalau kamil ini sempurna, huruf 1 masuk ke huruf 2. Huruf ke-1-nya sudah hilang secara sempurna. Sudah langsung berpindah ke huruf ke-2. Biasanya ditandakan adanya tanda tasydid. Ya. Jadi huruf yang pertama itu sudah benar-benar hilang. Ya. Kalau huruf yang pertama sudah benar-benar hilang, berarti hukum yang diterapkan adalah hanya pada huruf yang kedua. Makanya tadi pas setoran huruf banyak yang salah ketika huruf ro. Ya. Ro, irriro. Kalau i mudah karena dia awalnya tipis, kemudian langsung ketemu ro kasroh tipis. Irriro. Tapi giliran u dhammah, ro bertasydid, kasroh. Semuanya baca urriro. Nah, jadi ada 2 ro, urriro, enggak. Jadi ro pertama sudah hilang sama sekali, udah hilang. Udah masuk ke huruf ro yang kedua, yang dihukumi huruf yang kedua ro-nya berharokat kasroh. Jadi urriro. Nah, gitu. Ini tadi karena di atasnya depannya dhammah, enak aja urriro. Erroro, irriro, urriro, semuanya kayak gitu. Hampir semuanya. Kecuali sama tadi? Sama tadi yang lulus? Hah? Ya udah lulus rohnya siapa? Ustaz Ibrahim, ya. Ya Allah, ya Allah. Iya. Nah ya. Jadi bukan tidak ada maksud di situ kombinasinya itu karena yaitu urri bukan urriro tapi urriro langsung tipis. Nah, itu kalau idghamnya kamil ya, sudah huruf yang pertama udah hilang sama sekali. Baik. Kalau idghamnya nakis baru ya masih menyisakan sifatnya biasanya. Makhrajnya udah nempel tapi sifatnya masih ada di situ. Bismillah.
Nah, kemudian yang keempat, tadi yang pertama berdasarkan makhraj dan sifatnya, yang kedua berdasarkan harokatnya, yang ketiga berdasarkan kesempurnaan idghamnya, ada kamil atau nakis. Yang keempat berdasarkan ada atau tidak adanya gunnah. Ya, kalau ada gunnah disebut bi gunnah, kalau tidak ada gunnah disebut bila gunnah atau bi ghairi gunnah. Nah, baru dari sini kita bisa melihat hukumnya idgham pada yarmaluna, ya, itu bagaimana? Coba contoh. Nun sukun bertemu dengan huruf ya. Faman ya'mal. Tafadhalu. Faman ya'mal. Taib. Nun sukun bertemu dengan huruf ya. Apa ini proses terjadi? Idgham apa saja? Kita uraikan. Berdasarkan makhraj dan sifatnya. Mutamasilan, mutaqariban, mutajanisan? Mutaqariban. Nun dan ya dekat. Kemudian shagir, kabir, mutlak? Shagir. Kamil, nakis? Nakis. Bila guna? Nah, jadi ini idghamnya apa? Idgham mutaqaribain, shagir, nakis, bi gunnah. Baik. Ya, faman ya'mal, nun sukun bertemu ya, idghamnya kalau dilihat dari sisi kesempurnanya dia nakis. Ya. Maka hati-hati jangan dibaca full masuk ke khayshum. Faman ya'mal hada khata'. Faman, ada yang di khayshum, ada yang di al-jawf. Faman ya'mal, ya. Baik. Itu bertemu dengan iya. Yang bertemu dengan nun sekarang, atau diurutkan. Yar, ro-nya dia bertemu dengan ro dulu. Bertemu dengan huruf ro. Mir rasul. Silakan. Mir rasul. 6. Fi 'ishatir radiyah. Taib. Itu pada tanwin. Kalau tadi min rasul. Min rasulin. Taib. Nun sukun bertemu dengan ro. Apa ini idghamnya? Silakan diuraikan. Idgham mutaqaribain. Terus shagir, nakis atau kamil? Kamil. Bila gunnah. Idgham mutaqaribain, shagir, kamil, bila gunnah. Jadi dikatakan kamil, nunnya tidak, sudah hilang. Sudah hilang sempurna. Ya. Sudah hilang sempurna, dianggap tidak ada. Nah, tandanya bertasydid, ya. Ya, ini untuk hawas anasib jalur syatibiyah. Ya. Untuk jalur syatibiyah. Nah, mir rasul. Nah, langsung ro. Taib. Yarmaluna, yarmaluna. Sekarang nun bertemu dengan mim. 6. Mimmal. Silakan. Mimmal. Suhufan mutahharah. Suhufan mutahharah. Taib. Ya, ini nun sukun bertemu huruf mim. Ya. Nun sukun bertemu dengan huruf mim. Apa idghamnya? Idgham mutajanisan atau mutaqariban? Nun dengan mim. Mutaqariban. Idgham mutaqaribain, shagir, kamil, bi gunnah.
Nah, sagir kamil bi gunnah. Taib. Yarmaluna. Sekarang huruf lam. Milladunhu. Milladunhu. Malalubada. Malalubada. Taib. Nun sukun atau tanwin bertemu huruf lam. Apa itu kaumnya? Mutaqaribain, shagir, kamil, bila gunnah. Ya, untuk hafsan asim jalur syatibiyah. Untuk jalur yang lain ada yang dengan bigunnah. Ya, hafsan asim untuk jalur yang thayyibah ada yang dengan bigunnah. Jadi dibaca min ladunhu, min ladunhu. Malalubada. Ya, ada untuk jalur yang lain. Iya, karena lam dengan nun itu makhrajnya kan sebenarnya sebagian menganggap seperti Al-Faro menganggap satu makhraj. Lam nun ro itu dianggap satu makhraj. Makanya ada perbedaan di situ. Ada perbedaan. Iya, enaknya memang guna. Min masuk guna. Tapi nakis ya. Baik. Adapun yang bacaan kita hafsan asim jalur syatibiyah nggak boleh masuk gunna. Ya, bila gunna. Bila gunna. Nah. Yarmaluna. Wow. Taib. Untuk yang pertemuan nun sukun atau tanwin dengan wow sekarang. Miwaqo. Miwaqo. Wa walidi wa ma walad. Wa walidi wa ma walad. Apa idghamnya? Idgham mutaqaribain, shagir, nakis. Karena wawnya menjadi ada gunnahnya. Nunnya belum hilang. Nakis bi gunnah. Untuk riwayat hafsan asim jalur syatibiyah. Untuk riwayat yang lain ada dengan kamil. Jadi kalau kamil seperti riwayatnya Khalaf an Hamzah dibaca miwaqo wa walidi. Nah, ini kalau kamil. Wa ma walad. Itu untuk kiranya Hamzah. Riwayat Khalaf an Hamzah. Iya, karena wawunya bertasydid jadinya kamil kan jadi ada tasydidnya. Miwaqo wa walidi wa ma walada. Ada dobetnya. Ada dobetnya. Nah, tapi biasanya beda warna biasanya. Ada yang beda warna. Jadi ada tasydid terus di keterangan sebelah Khalaf membaca dengan idgham kamil gitu. 6. Ya, kalau Khalaf membaca idgham kamil pada pertemuan nun sukun tanwin dengan waw dan ya juga sama. Kalau tadi Hafs itu membaca dengan idghamnya nakis, famay ya'mal. Adapun Khalaf an Hamzah membacanya famay ya'mal. Nah. 6. Liqaumi yatafakkarun. Kalau Khalaf liqaumi yatafakkarun. Hakada. 6. Yarmaluna. Sekarang pertemuan dengan huruf nun. Min ni'mah. Min ni'mah. Syai'in nukur. Syai'in nukur. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf nun. Apa hukumnya? Idgham mutamasilain, shaghir,
kamil bigunnah. Kamil bigunnah. Syai'in nukur min ni'mah. Taib. Nah, itu pada idgham ya. Nah, tadi kalau misalkan pertemuan dua huruf dilihat dari apa namanya? Dari makhrajnya, makhraj dan sifatnya, kemudian dari harokatnya, kemudian dari gunnahnya atau ada tidaknya idghamnya, kesempurnaan idghamnya, dan ada tidaknya gunnah. Kemudian ada lagi yang menambahkan berdasarkan dengan lakopnya, sebutannya, penamaannya, ya. Nah, ada idgham mim bertemu mim disebut apa? Idgham mimi. Kalau nun bertemu dengan nun ini tadi min ni'mah disebut apa? Nuni. Ya, idgham nuni. Baik. Berdasarkan lakopnya. Ini hanya sebutan saja untuk tambahan. Ya. Adapun lahannya pada idgham ya, lahan pada idgham yaitu tidak mengalirkan suara ke rongga hidung ya. Ya. Faman ya'mal, antum tidak membaca dengan mengalirkan rongga hidung seperti yang tadi ya. Atau murni ke makhrajnya ya. Famai, enggak ada perubahannya. Famai ya'mal miwaqo, miu, enggak ada hidung, enggak ada yang ke hidung sama sekali. Jadi justru sempurna ke huruf wawnya. Miwaqo. Famai ya'mal. Nah, ini lahan. Harusnya dimasukkan ke hidung sedikit pada kondisi idgham nakis. Faman ya'mal miwaqo. Nah. Atau mengalirkan suara sepenuhnya ke khayshum pada idgham nakis. Ini juga lahan. Ini sebaliknya. Faman ya'mal, faman hilang. Ya, itu juga lahan. Padahal dia idgham nakis. Atau miwaqo, miwaqo. Jadi sempurna ke hidung, padahal dia idghamnya nakis. Harusnya ada yang masuk ke hidung, ada yang masuk ke mulut. Miu, masih ada bunyinya. Miwaqo, bukan miwaqo. Bukan juga miwaqo. Ya, bedakan. T. Atau tidak konsisten dalam kadar gunnah, ya, kadar gunnahnya. Misalkan antum baca min ni'mah, ketika baca yang lain di tempat lain syai'in nukur, cuma satu harokat. Min ni'mah syai'in nukur, nah ini tidak konsisten, ya. Wa walidin wa ma walad, tiba-tiba miwaqo, nah, ini juga tidak konsisten ya. Dan yang paling sering biasanya ke ya dan huruf waw, ini yang paling sering terjadi lahan di situ ya. Liqaumi yatafakkarun faman ya'mal, nah ya gitu paling sering yang kita sering dapati pada huruf waw dan ya itu lebih berbeda, atau antara huruf ya dengan huruf selainnya ya, ya, atau huruf ya waw dengan selainnya. Mimmal miwaqo, nah, jadi antara idghamnya itu kadarnya harus sama. Baik. Memanjangkan huruf sebelum idgham atau tamtid ya. Jadi sama seperti yang tadi sebelumnya pada saat idhar, itu jangan dipanjangkan. Faman ya'mal langsung dimasukkan huruf ya. Famai bukan faman ya'mal, faman ya'mal. Wa walidi wa ma walad, bukan wa walidi diu.
Nah, itu. Suhufam langsung masuk ke mim, bukan suhufam fam. Nah, itu lahan. Itu masuknya lahan. Nah, mengalirkan suara ke hidung pada idgham bila gunnah. Ini pada riwayatnya Hafsan Asim jalur Syatibiyah. Ini seringnya terjadi pada huruf lam, ya. Milladunhu dibaca milladun. Malalubada dibaca malalubada. Ditahan sedikit otomatis dia masuk ke hidung. Nah, jadi hati-hati jangan membaca lam ketika idgham kamil itu dengan menahan. Malalubada bukan malalubada. Ya. Ini juga pernah didapati sering lam ketika bertasydid ya dipanjangkan sedikit otomatis dia masuk ke hidung dan ini masuknya lahan. Nah, walaupun dia lahannya khafi. Barakallahu fikum. Nah, kita praktek untuk bacanya. Sampai mana mic-nya? Ya, Sadimas. Hah? Silakan surat Al-Insyiqaq ayat 8 ayat 9 dibaca dengan wasol. Iya, langsung diwasolkan. Ya, ini salah satu lahan yang tidak konsisten dalam guna. Nah, ini contoh lahan yang tidak konsisten dalam guna. Ayo, ulangi. Ini nggak apa-apa. Barakallahu fikum. Iya, insyaallah. Ya. 6. Itu kalau yang punya kitab itu dikoreksi ya, itu bukan kholat tapi kholaf ya. Untuk kitab halaman 63. Pada riwayat Hafsan Asim itu dibaca idgham bi gunnah. Idghamnya nakis. Adapun pada riwayat kholaf itu dibaca dengan idgham bila gunnah, idghamnya kamil. 6. Kalau kita baca apa namanya? Hisaban yasiran wa yanqalib. Adapun kholaf bacanya hisaban yasiran wa yanqalib. Nah, itu. Ya, hati-hati berpindah kaidah itu lahannya bisa 2 kali lipat ya. Bisa lahan di riwayat kita, bisa juga lahan karena sebab loncat atau berpindah qiraat atau bahkan pindah torik. Itu juga menjadi lahan. 6. Baik, lanjut silakan dibaca. Untuk surat Al-An'am sudah dibaca tadi, surat Ar-Ra'd juga sudah. Nah, sekarang baca yang As-Su'ara Al-Qasas. Suara ayat ya, cuma satu aja. Cuma satu saja. Iya. Dari basmalah. Halaman apa? Ayat 1. Kepanjangan.
Bismillah dulu, bismillah dulu. Eh. Tabi. To gimana kan? Tosin. Disambung bismillah dengan tosin. Nah, tosin mim. Coba untuk perhatikan sekarang. To atau lihat mushaf semuanya. Di surat As-Su'ara atau Al-Qasas. As-Su'ara halaman 367. Taib. Pada lafaz tosin mim, tadi antum baca gimana? Tosim mim. Hakata? Masya Allah. Taib. Dengan cara apa? Idhar atau idgham? Idgham. 5 ada. Sin. Kenapa diidghamkan? Antara huruf sin dengan mim, kenapa diidghamkan? Apakah syarat terjadinya idgham terpenuhi di sini? Antum lihat, syarat terjadinya idgham tadi ada apa? Berapa? Ada berapa tadi? 3. Satu apa? Adanya nun sukun atau tanwin, baik dia tertulis maupun tidak tertulis dalam rasm. Ada nun sukun di sini? Sin. Ada? Ada. Dia tidak tertulis dalam rasm. Taib. Satu syarat terpenuhi. Syarat kedua, bertemu salah satu huruf dari yarmaluna. Apa ini yang bertemu huruf di sini? Mim. Syarat kedua terpenuhi. Syarat ketiga, terdapat dalam dua kata yang terpisah. Di sini terpenuhi? Tidak terpenuhi. Tapi kenapa dibaca idgham? Hah? Karena riwayat. Iya. Jawaban terakhir karena ini riwayat. Iya, sahih. Nah, coba ada yang bertanya, Ustaz ini bukannya dua kata ya atau tiga kata? Ini dua kata, tiga kata atau satu kata? Tosin mim itu dua kata, satu kata atau tiga kata? Tiga huruf. Ya. Cari aman. Berapa kata? Satu. Sepakat? Sepakat? Sepakat dalam keraguan. Boleh gak dipisah bacanya? Berhenti, wakof bisa? Dengan sakta. Bismillahirrahmanirrahim. To, sin, mim. Boleh kayak gitu? Boleh. Untuk kiranya Abu Ja'far. Ya. Ya, dengan cara saktah. Ya. Jadi Abu Ja'far selalu membaca huruf muqatta'ah dengan saktah. Ini Abu Ja'far. Jadi to sin mim ini tetap dia ya secara rasmnya sudah terlihat dia tertulis dalam satu kata. Jadi kaidahnya tidak boleh wakaf di salah satu hurufnya ya. Tidak boleh wakaf di salah satu huruf muqatta'ahnya. Kalau nun wal qalam terpisah kan? Terpisah. Jadi boleh wakaf di nun boleh. Kalau ini disambung. Jadi nggak boleh. Nggak boleh antum membaca Bismillahirrahmanirrahim tosin mim, nggak boleh gitu. Gitu nggak boleh. Ini satu kata. Nah, jadi kalau dilihat dari kaidah ini syarat idgham tidak terpenuhi karena ini terjadi dalam satu kata yang tidak terpisah. Ya, satu kesatuan. Nah, cuma untuk pada riwayatnya Hafs juga Syu'bah ya, itu dibaca dengan cara idgham karena ini pada kekhususan riwayatnya ya. Nah, kekhususan riwayatnya karena dia berbeda ya.
dengan hukum idgham yang pada umumnya. Nah, idgham riwayat pada riwayat Hafs maupun Syu'bah. Nah, baik. Cuma yang menjadi muskilah di sini adalah tadi apakah sin ke mim ini idghamnya apa aja? Uraikan. Sin ke mim idghamnya apa? Idgham mutaqaribain, saghir, kamil atau naqis? Ya kalau enggak kamil ya naqis pasti itu. Kamil atau naqis? Kalau kamil biasanya ditunjukkan dengan apa? Tanda apa? Tasydid. Ada tasydidnya di sini? Tidak ada. Tapi ini kamil atau naqis? Kamil ya. Ini kamil bigunnah. Tapi dia tidak ada tanda tasydid. Kenapa? Untuk di mushaf antum saja. Kalau antum lihat di mushaf cetakan Indonesia ada tasydidnya. Itu. Jadi iya, kalau yang Dobat Madinah tidak ada tasydidnya. Nah, jadi ada yang ngomong, ini idghamnya naqis Ustaz, karena nggak ada tasydidnya. Begitu lihat mushaf Indonesia, nah ini ada tasydidnya, ayo. Mana yang ini kamil atau naqis? Nah, jawabannya adalah pada kaidah Dobat di mushaf Madinah, itu dalam satu huruf dia tidak ada Dobat yang bertumpuk. Ya, tanda baca yang bertumpuk. Ini pada kaidah penulisan mushaf Dobat Haramain, Dobat Madinah. Ya, jadi itu sudah ada tanda apanya? Tanda madun. Jadi nggak mungkin ada madun terus syiddah di atasnya, nggak mungkin. Ya, nggak ada madun, ada syiddah. Nah, kenapa? Karena sudah ketahuan dengan cara membacanya. Ketahuan dengan cara membacanya gimana? Mimnya bertasydid. Posim. Nah itu. Ya, mimnya bertasydid. Itu udah langsung ketahuan bahwasanya tidak perlu ada tandanya, itu sudah memang bacanya kayak gitu. Posim mim. Nah, sehingga di sini kaidah naber pun juga ada khilaf. Ya. Ya, kaidah naber ada yang membaca dengan seperti yang tadi kita dengarkan. Ustaz Taqwa membacanya posim mim. Itu ada nabernya. Karena apa? Karena menunjukkan di situ ada tasydidnya. Tapi ada juga yang membaca tidak dengan naber. Posim mim. Ya, karena nabernya sudah tidak butuh, karena sudah tahu bahwasanya di huruf mim itu bertasydid. Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Mungkin sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan karena ini berikutnya ada pembahasan yang cukup panjang. Insyaallah kita lanjutkan di pekan depan. Wah, masih banyak ini nun sukunnya. Kenapa libur? Oh iya, Masya Allah. Ya. Selasa bukan ini ya. Baik, barakallahu fikum. Ada yang mau ditanyakan, disampaikan? Silakan. Baik, sementara kita cukupkan, insyaallah kita lanjutkan di Sabtu yang akan mendatang. Fanaqtafi bihadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.